Nabi menganjurkan sahabat-sahabat yang hadir itu menyampaikan hadis ini kepada yang tidak hadir. Begitupun kita nih yang hadir di sini, maka apa yang kita dapat sampaikan kepada yang tidak hadir. Itu urgensinya mempelajari hadis, dalilnya seperti itu. Rasul hindari, sesungguhnya Allah itu maha sangat keras hukumannya. Nah, ini termasuk dalil nih melakukan perkara-perkara yang dianggap bid'ah oleh sebagian orang, kayak maulid gitu kan, kayak manakiban, kayak zikiran, tahlilan. Kalau orang-orang non ahlu sunnah apa-apa tuh susah, mana dalilnya. Jadi tuh kayaknya beragama tuh ribet banget, apa-apa harus ada dalilnya, ya kan? Kalau nggak ada dalilnya nggak mau dilaksanain, apa bid'ah ini. Tapi lihat di Al-Quran ini, selama Rasul tidak melarang, itu menjadi hal yang boleh, jadi hal yang mubah. Maka yang ditanyakan bukan mana dalilnya, tapi mana larangannya. Selama Rasul sama Allah nggak ngelarang, ya udah jalanin gitu. Jangan ditanya mana dalilnya, mana Al-Qur'annya, mana hadisnya, bukan gitu sistemnya. Tapi pertanyaannya, ada nggak yang ngelarang? Mana dalil larangannya? Selama Nabi sama Allah nggak ngelarang, ya jalanin gitu. Berarti itu perkara yang baik, bid'ah hasanah, ya. Jadi kalau bertanya mana dalilnya salah, tapi ada nggak dalil yang melarangnya? Selama nggak ada dalil yang melarang, maka boleh-boleh saja. Kemudian hadis Nabi Muhammad SAW yang menjadi landasan pentingnya ilmu hadis itu apa? Liyuballighu syahidu minkumul ghaib. Hendaklah orang yang hadir mendengarkan, menyampaikan kepada yang tidak hadir. Hadis Muslim dari Abu Surayyah Al-Ghadawi. Nah, ini hadis termasuk pentingnya ilmu hadis. Liyuballighu syahidu minkumul ghaib. Hendaklah orang yang hadir itu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Misalnya siapa nih, Agas hadir, Agas itu disampaikan kepada istri yang nggak hadir, atau sampaikan kepada yang jutek misalnya nggak hadir. Siapa aja yang nggak hadir disampaikan hadir. Alhamdulillah. Disampaikan kepada yang gaib, yang tidak hadir. Ini hadis menjadi landasan urgensinya mempelajari ilmu hadis. Termasuk seperti itu ya. Ketika Nabi mengucapkan sebuah hadis, ini jadi hukum. Maka dari itu Nabi memerintahkan agar orang-orang yang hadir di majlis hadis itu menyampaikan kepada orang-orang para sahabat yang enggak hadir. Ini landasannya. Ahlan wa sahlan bihudurikum Ustaz. Fadal. Alhamdulillah. Lanjut ya. Jadi itu liyuballighu syahidu binkumul ghaibah. Karena terkadang Nabi itu menyampaikan hadis, orangnya enggak semua sahabatnya. Ada sahabat yang lagi berniaga, ada sahabat yang lagi mungkin ada urusan di keluarganya, di masyarakatnya. Maka hukumnya Nabi menganjurkan sahabat-sahabat yang hadir itu menyampaikan hadis ini kepada yang tidak hadir. Begitupun kita nih yang hadir di sini, maka apa yang kita dapat sampaikan kepada yang tidak hadir. Itu urgensinya mempelajari hadis, dalilnya seperti itu. Kita lanjut. Sahabat yang datang mempelajari agama dalam bentuk menerima hadis dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW agar apa yang dipelajari atau diterima itu disampaikan juga kepada sahabat yang tidak hadir. Dalam hal ini diisyaratkan bahwa mengamalkan apa yang disampaikan Nabi dan meninggalkan apa yang dilarang tentu memerlukan pengetahuan dan hadis-hadis. Karena itu usaha mempelajari dan mengajarkan atau masyarakatkan hadis-hadis menjadi sebuah gerakan di tengah-tengah masyarakat. Itu harus tuh kita menggerakkan, memasyarakat hadis-hadis di tengah masyarakat. Karena itu adalah sumber hukum Islam yang kedua. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan mempelajari hadis merupakan fardu kifayah. Apa fardu kifayah itu?
Artinya wajib untuk suatu kaum, kalau nggak ada yang belajar hadis tuh satu kampung itu dosa semua. Kayak nyolatin jenazah tuh, ngurus jenazah. Kalau ada yang meninggal, nggak ada yang ngurusin, maka satu kampung dosa semua. Tapi kalau udah ada yang ngurusin itu jenazah, jadi jatuh kewajiban bagi semua satu kampung itu. Seperti ini kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, mempelajari hadis itu fardu kifayah. Kalau sekampung nggak ada yang belajar hadis, itu dosa sekampung itu. Tapi kalau udah ada yang belajar, maka kewajiban belajar hadis untuk satu kampung turun, jatuh, hilang. Nah, mudah-mudahan kita ini menjadi orang yang melaksanakan fardu kifayah ini. Jadi karena kita belajar hadis di sini di kajian setiap malam Jumat, orang-orang sekampung jadi nggak dosa kayak gitu. Mudah-mudahan ya, insya Allah pahalanya terus mengalir kepada kita. Orang-orang yang sangat memerlukan ilmu itu sampai kepada soal-soal kecil atau sederhana seperti makan dan minum, dalam hal ini memerlukan petunjuk dari hadis. Nah, luar biasanya hadis itu dalam Islam, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi Allah, Nabi atur semuanya. Kayak kita nih bangun tidur, apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Masuk kamar mandi, Allah gimana? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Keluar lagi, alhamdulillahil afana, alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa afani. Sampai kita mau makan, Allahumma barik lana. Setelah makan, alhamdulilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kita mau berangkat juga dikasih doa sama Nabi. Kita ketemu orang sampai kita mau bersenggama dikasih doa, Allahumma jannibna syaiton wa janibi syaiton fima razaqtanan. Yang belum nikah mah susah ngamalin ini nih. Yang udah nikah saja dah. Itu semua hal-hal kecil besar itu diajarkan dalam Islam. Maka pentinglah mempelajari hadis itu, dimasyarakatkan hadis di setiap kajian-kajian, penting seperti itu. Imam Syafi'i mengatakan, demi umurku soal ilmu hadis termasuk tiang agama Islam yang paling kokoh dan keyakinan yang paling teguh. Tidak dimengerti selain orang-orang yang jujur dan takwa, dan tidak dibenci menyebarkannya kecuali orang-orang munafik dan tercela. Demikianlah bahwa pentingnya hadis-hadis Nabi menjadi gerakan umat untuk mempelajari dan mengajarkannya atau memasyarakatkannya. Para ulama dan cendekiawan Islam serta mubaligh seharusnya membuat program yang tercantum untuk mempelajari dan mengajarkan hadis-hadis ke tengah-tengah masyarakat. Hanya dengan gerakan mempelajari dan memasyarakatkan hadis-hadis yang terprogram, baik yang menyangkut ibadah, akhlak dan muamalah maupun akidah, dengan pelaksanaan yang intensif, maksimal dan kontinu yang mampu membawa umat Islam ke dalam kecerahan. Ya, itu pentingnya hadis. Jadi harus kita mempelajari hadis kayak gitu. Jadi jangan apa-apa kita dengar ceramah yang berbau tasawuf mulu, jangan yang berbau motivasi ibadah mulu. Kadang-kadang kayak kita kajian-kajian tafsir, hadis, akidah seperti itu, biar kita juga lebih berkualitas ibadah dan keilmuan.